sebenarnya apa sih gebrakan yang menjadi prioritas? Kalau tadi ada 4 hal ya dokter ya, ada stunting, kemudian juga gizi, kemudian ada alkes dan juga obat-obatan sendiri. Tapi sebenarnya dalam 100 hari kerja langka Dokter Terawan sendiri, apa sih yang akan dibenahi di Kementerian Kesehatan? Saya tidak pakai 100 kerja, tapi secepatnya apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Dan ini udah terbukti harga obat mulai turun ini. Saya dapat WA dari mana-mana, harga obat turun ini drastis. Dengan saya melakukan proses pengadaannya tidak mau pengadaan lokal, semua harus e-katalog berdasarkan LKPP. Itu sudah langsung semuanya turun harga-harga. Dan saya bahagia ini, berarti wah berhasil nih. Salah satu sisi aja. Sekarang tinggal penggunaan alat kesehatan. Nah, alat kesehatan ya harus disiasati tergantung budget dia. Di saat rumah sakit itu mengalami defisit, juga cash flow-nya terganggu, kan enggak bisa dia melakukan pengadaan. Ya kan? Ya kita sehatkan. Maka melalui BPJS. Nah, BPJS sudah mulai keluar ini penyakit-penyakitnya yang bisa diatasi nih. Kita kembalikan ke undang-undang. Kan kalau saya kembalikan ke undang-undang kan pasti benar, ya kan? Dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Kita tidak boleh melanggar. Kalau melanggar dampaknya defisit kok. Nah, kembalikan yang melanggar itu. mana sih dok? Begitu. Ini kan terkait dengan institusi kesehatan banyak ya. Mulai dari dokternya, begitu ya, rumah sakitnya, puskesmasnya sendiri. Kalau dari diagnosa, kita bicara mengenai dokter diagnosa Dokter Terawan sendiri begitu. Apa sih kalau kita katakan begitu ya, ini BPJS kesehatan yang seharusnya ini menjadi jaminan kesehatan nasional sendiri, memberikan jaminan kesehatan, tapi masyarakat mempunyai slogan BPJS sekarang justru BPJS kesehatan ya, justru jadi penyakitan. Gimana dokter? Gimana? Ya, memang semua itu harus berlangsung dari hulunya. Kalau kita hanya di hilirnya tidak selesai-selesai. Hulunya itu selalu perundang-undangan. Betul. Kalau hulunya di undang-undang ini sudah menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan dasar kesehatan. Ya lakukan tuh pelayanan dasar kesehatan itu jelas ke fitrohnya. Fitroh dari diagnosenya apa, terapinya tepat. Itu namanya dasar. Dasar itu diagnosa. Ya, ini kalau ini dilanggar, ya terjadi over budgeting. Sebelumnya sering nggak tepat gitu, Dok? Loh, dari seksio aja lah yang paling gampang. Dunia kan udah ngukur 20%, dibikin 45%, tepat enggak itu? Betul. 2 kali lipat kesalahannya, ya kan? Habis itu dampaknya enggak menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kan artinya kita membuang uang lebih, tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, sama dengan gini, kalau dari hulu itu perintah. Kalau saya sebagai tentara itu perintah, siap gerak. Kita taksir aba-abanya. Saya siap gerak itu ngadep ke timur, ke utara, atau ke barat. Wah, ini berantakan. Berarti sebelumnya jalan sendiri-sendiri gitu, Dok? Nah, artinya bagaimana kita ini harus bisa menerjemahkan undang-undang ini dengan benar. Namanya satu kelas standar. Loh kok bisa kelas standar 1, kelas standar 2, kelas standar 3? Itu kan sudah berbeda dan dampaknya ya seperti inilah yang terjadi. Iya, itu luar biasa sekali. Ini komitmen dari Dokter Terawan, Menteri Kesehatan yang baru ini tampaknya, waduh, ini kebijakannya tepat sekali dok. Tapi bicara mengenai kesehatan, bicara mengenai gizi, ini menjadi satu persoalan juga. Kita bicara mengenai masyarakat yang sehat, tentunya masyarakat yang bisa membangun bangsa. Setuju ya dokter ya? Setuju. Artinya di grassroots-nya sendiri ada konsep untuk memberikan pemahaman tentang gizi sendiri, begitu ya. Ini ada door to door atau safari ke daerah-daerah dok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tadi dasarnya sendiri untuk meningkatkan gizi yang menjadi kerangka gitu. Gimana dok? Ya, kan perlu intervensi. Intervensi itu kan ada 2, yaitu intervensi langsung dan tidak langsung. Intervensi langsung oleh Kementerian Kesehatan itu hanya punya keberhasilan 30%.
Sedangkan yang 70% itu intervensi tidak langsung. Dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, termasuk BKKBN, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Desa Tertinggal. Nah, sekarang intervensinya harus focusing. Ditentukan daerah-daerah yang akan menjadi titik lokusnya. Mana aja tuh, Dok? Nah, kita sudah pantaukan di tahap pertama lebih dari 200 kabupaten dan kota atau daerah remote area yang kita petakan. Ya enggak apalah satu persatu, tapi itu ada di peta dan data yang sudah disepakati antar kementerian. Karena kan tadi lihat, peranan Kementerian Kesehatan ya 30%. Peranan yang lain 70%. Peranan anggarannya juga tidak boleh duplikasi. Jadi disitulah harus ada keharmonisan antar kementerian dan lembaga. Dan ini sudah kita lakukan terus secara intensif. Saya ke Kemendagri, ke Kemsos, ke Desa Tertinggal selalu berbicara, bahkan Kementerian Agama juga ikut berbicara. Disitulah halnya untuk mensukseskan tadi yang katanya gizi, yang ujungnya adalah nanti stunting, angka kematian katanya ada wisata kesehatan Indonesia. Itu kan Dokter Terawan bisa jelaskan? Wisata kesehatan itu ada dua, yaitu medical traveling dan medical tourism. Nah, mau dipilih mana fokusnya? Yang jelas yang pertama harus dipilih adalah medical traveling dulu. Karena mereka sekarang semuanya berbondong-bondong datang ke Indonesia, mereka harus punya jaminan bahwa di sekitar tempat wisata ataupun ada akses untuk menuju tempat-tempat pelayanan kesehatan bila mereka sakit. Atau dia melakukan diving atau penyelaman dan sebagainya, ada tempat untuk dia mencegah terjadinya dampak dari penyelaman, maka harus ada hiperbarik dan sebagainya. Itu contoh-contoh. Itu namanya medical traveling. Pemenuhan prasarana sarana kesehatan pendekat di daerah pariwisata. Kemudian satu lagi namanya medical tourism. Jadi orang-orang luar negeri sengaja datang ke Indonesia untuk dilakukan terapi. Baru saat diterapi bawa keluarganya, dia rekreasi, punya domino efek, ya kan? Nah, disitulah peranan inovasi harus berjalan. Rumah sakit diharapkan melakukan diversifikasi usaha dan inovasi untuk bisa menonjolkan medical tourism. Ya, saya ambil contoh rumah sakit bekas saya dulu, RSPAD. Ya, di mana Vietnam kan pernah diliput. Pasien-pasien internasional datang. Karena itu saya selalu ngomong, yang penting bukan akreditasi internasional, tapi pasien internasional yang datang. Percuma akreditasi internasional kalau pasien internasionalnya tidak ada yang datang. Itu. Itu luar biasa, Pak. Banyak program yang akan dilakukan menjadi PR dari Kementerian Kesehatan dan juga desain dari Menteri Kesehatan, Dr. Terawan sendiri. Dokter, terima kasih. Luar biasa di tokoh kita. Kita harapkan sinergi yang luar biasa dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga dengan pelayanan kesehatan, dengan dokter sendiri. Ini dapat meningkatkan motivasi juga. Kemauan masyarakat untuk berlaku hidup sehat. Setuju, Dokter? Setuju. Pesan-pesan apa, Dok? Ini untuk masyarakat agar meningkatkan kualitas hidup sehat. Ya. Kita ini bisa menjadi terus sehat kalau kita menggerakkan preventif kita. Promotif dari Kementerian Kesehatan, preventif dari diri sendiri dalam menjaga kesehatannya. Sehat itu lebih enak kok daripada dilayani waktu sakit. Betul. Nah, biar dia dipakai tempat tidur lapis emas, itu tetap tidak nyaman kalau sakit. Jadi mending sehat saja. Jadi harus makan yang cukup gizi, kalau paling tidak cukup minum, yang ketiga cukup gerak. Kalau tidak gerak berarti sakit. Nah, 3 hal itu harus dilandasi dengan doa. Mohon pertolongan yang kuasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Pemirsa, demikian toko kita bersama dengan Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto. Terima kasih, Dr. Terawan. Dan saya Damlu bisa harus pamit dari hadapan Anda di toko kita. Terima kasih, sampai jumpa.